Sudah Pak. Faris tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi begini Faris, tadi pas kita ulangan harian di kelas, Bapak tadi melihat Faris itu kayak ngelihat jawabannya si Uti. Bener apa salah, Riz? Benar Pak. Bener ya. Berarti tadi Faris mencontek ya. Iya Pak. Iya. Jadi begini Faris. Faris Bapak panggil ke sini itu bukan berarti Bapak mau menyalahkan Faris atau mau mencari siapa yang salah. Tetapi di sini Bapak mau membantu Faris supaya Faris nantinya tidak mencontek lagi. Karena saya yakin di sini pasti Faris punya alasan tertentu kenapa Faris bisa mencontek. Alasannya apa, Faris? Kenapa bisa mencontek? Semua tidak belajar. Tidak belajarnya kenapa, Faris? Mainan. Mainan. Jadi besok pagi kalau pas mau ulangan itu jangan banyak mainan. Usahakan malam itu belajar supaya pagi-paginya ketika kamu mau sekolah, ketika kita ulangan, Faris bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi berarti dengan Faris tidak belajar, akhirnya Faris tidak bisa mengerjakan soal. Betul kan tadi tidak bisa mengerjakan soal? Oke, jadi begini Faris. Dulu waktu kita pertama kali masuk ke kelas 5 ini, kita kan punya tuh kesepakatan kelas. Nah, dengan tadi Faris mencontek itu, berarti keyakinan kelas apa yang Faris langgar? Jujur. Yaitu jujur. Berarti tadi dengan mencontek tidak berlaku jujur, karena keyakinan kelas kita adalah jujur dalam bertindak. Baiklah. Dengan sekarang Faris tahu bahwa Faris itu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu jujur. Sebenarnya Faris yakin nggak bahwa jujur itu penting dalam diri kita? Yakin Pak. Yakin ya, bahwa jujur itu sangat penting bagi diri kita. Jadi begini, kira-kira kapan nih Faris akan melakukan hal-hal yang supaya nanti Faris tidak mencontek lagi? Kira-kira perbuatan apa yang perlu Faris lakukan? Belajar. Terus Mengerjakan semampu kita. mengerjakan semampu kita. Selain itu Berdoa kepada Allah. Allah. Jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan supaya kita tidak mencontek lagi. Dan selain itu, kapan nih kira-kira Faris akan berubah atau melakukan hal-hal itu? Mulai kapan Faris akan berubah? Sekarang Pak. Mulai sekarang ya. Oke, jadi mulai sekarang Faris harus berubah. Salah satunya tadi supaya nanti tidak mencontek lagi adalah belajar, terus berdoa kepada Allah. Selain itu kerjakan semampunya. Baik, Bapak yakin Faris pasti bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Oke, salaman dulu. Mudah-mudahan bisa berubah. Terima kasih. Silakan lanjutkan istirahat. Selamat siang Fadil. Selamat siang. Sudah makan? Sudah ya. Fadil tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tadi pagi Fadil berangkat ke sekolah jam berapa Dil? Jam 8. Jam 8. Sedangkan kita masuknya harusnya jam setengah 8. Kalau Fadil datang jam 8, kita masuknya jam setengah 8, artinya Fadil tepat waktu atau terlambat? Terlambat ya. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah begini, jadi maksud Bapak mengundang Fadil ke sini itu bukan berarti Bapak mau menyalahkan Fadil, itu bukan. Tapi di sini Bapak mau membantu Fadil untuk sama-sama mencari solusi dari masalah Fadil, yaitu tentang terlambat.
Karena di sini Bapak yakin bahwa keterlambatan Fadil itu pasti ada alasannya. Nah, sekarang apa nih alasannya kok Fadil bisa datang terlambat? Tidur kemalaman. Tidurnya Kemalaman. kemalaman. Jam berapa tuh di malam tidur, Dil? Setengah 12. Jam setengah 12. setengah 12. Tidur sampai jam setengah 12 itu mainan atau belajar? Mainan. Mainan. Nah, berarti Fadil datang terlambat gara-gara tidurnya Kemalaman. kemalaman. Nah, sekarang begini, dulu kan kita sudah pernah buat keyakinan kelas. Nah, salah satu keyakinan kelas kita apa, Dil? Disiplin dan Disiplin dan tepat tepat waktu. waktu. Berarti dengan tadi Fadil datang terlambat, artinya ada salah satu keyakinan kelas kita yang dilanggar oleh Fadil, yaitu disiplin dan tepat waktu. Nah, sebenarnya Fadil yakin nggak sih bahwa disiplin itu baik untuk kita? Yakin. Yakin ya. Nah, kalau Fadil yakin, kira-kira langkah apa nih yang akan Fadil lakukan supaya Fadil bisa disiplin? Langkah apa? Tidurnya jangan kemalaman. terlalu malam. Setelah itu supaya bangunnya bisa tepat waktu, kira-kira apa yang dilakukan lagi? Alarm. Pasang alarm. Pasang alarmnya diusahakan sebelum sholat subuh. Jadi begitu waktu subuh Fadil bangun, setelah itu melakukan sholat subuh. Nah, Fadil kan sudah tahu bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tidurnya jangan terlalu malam, pasang alarm. Terus kira-kira kapan nih Fadil akan memulai hal itu? Mulai sekarang, Pak. Mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang atau mulai nanti malam tidurnya jangan terlalu malam. Setelah itu pasang alarm supaya bisa bangun pagi, berangkat sekolahnya tidak terlambat. Oke, Fadil sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu ya? Jadi terima kasih. Itulah maksud Bapak mengundang Fadil ke sini. Jadi Bapak ingin mendengarkan sebenarnya kenapa sih kok Fadil bisa datang terlambat, ternyata tidurnya kemalaman tadi. Jadi kalau Fadil sudah meyakini bahwa Fadil akan berubah, terima kasih. Lakukan supaya Fadil bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Fadil sudah mau datang ke sini, sudah mau ngobrol, sudah mau sama-sama mencari solusi supaya Fadil tidak telat lagi. Mudah-mudahan Fadil bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Faris Alfiansah. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Zainal tentang masalah yang saya hadapi dan mencari solusinya. Terima kasih.